suasana mencarikan setelah 14 hari. Kita langsung saksikan game yang ketiga di Women Star League season kadang-kadang plus 90 hari Pak kadang-kadang. Itu kalau misalkan ini Pak, kalau misalkan emang bener-bener udah company. Oh iya Pak. Kalau personal beda lagi ya Pak. Personal beda. Iya. Kalau Kolius mungkin ya 14 hari alhamdulillah. Kalau KB Pulung Long 3 bulan ya Long ya. 3 bulan lah ya. Dan kita lihat ya kan Ruby lagi-lagi dari Bellator Era. Ini Bellator Era first pick terus loh Pak. Bentar. Nanti akan kita cari informasinya. Mengapa bisa Bellator Era first pick? Kan kalau yang dari upper bracket dia boleh milih game ganjil kan. Your team is banning. Oh game 1. Yang kalah milih. Oh berarti game kedua dan game ketiga ini RRQ Mika itu memilih untuk second pick. Oke, berarti gini. Informasinya baru saja kita dapatkan dari Bapak produser langsung yang kita import langsung dari Kanada. Ini luar biasa banget informasinya bahwa di game yang pertama memang ini untuk Bellator Era first pick. Tapi untuk game yang kedua dan ketiga ini atau bahkan selanjutnya yang kalah akan memilih. Ya, jadi sedikit dapat advantage lah ya untuk mencoba membalas. Berarti game kedua dan game ketiga ini RRQ Mika memilih untuk mendapatkan second pick. Second picknya. Iya, ini sambil berarti makan tahu ada alasan dan juga dari Rave-nya untuk mengambil second pick. Suapin Pak. Suapin mau. Nah nih kita lihat Kolius. Nah first bite dari tahu crispy Fatmawati. Luar biasa. Ini buat temen-temen ya, tahu crispy Fatmawati ini punya satu fakta yang menarik. Karena ini tahunya ternyata low fat. Karena ada kata fat di sana di Fatmawatinya. Luar biasa. Bismillah brand ambassador. MR ya Pak ya. ASMR Pak. ASMR. Oke. Enggak ini kok tadi aku sempat ngasih informasi kalau ini low fat karena ada kata fat Mawati di fatnya itu. Nah, jadi low fat dipindahin gitu loh. Jadi ini tahu tidak akan membuat kalian jadi gendut ya. Buat cewek-cewek yang aduh kalau banyak nyemil itu nanti jadi gendut gitu. Enggak, tenang aja. Kecuali habis makan tahu makan cake, makan daging. Wah, nggak ada obat dietnya tahu Fatmawati. Situ lapar apa doyan? Ntar yang nyalain mana kata KB katanya nggak bikin gendut. Gue gendut juga ya iya kodok. Lu habis makan tahu Fatmawati, makannya cake, makannya lagi semua karbohidrat. Benar. Nasi goreng merah tadi ya kan? Ya itu enak juga. Enak Pak. tapi nggak salah. Dijeda Pak. Sekalian tapi dijeda tolong buat makan malam. Dan RRQ Mika kali ini apakah shadow pick terhadap Tamus akan menjadi jawaban dari Bellator Era dengan Pagitonya Valanir yang masih dilepaskan Kolius. Berarti Tamusnya Lele Pingkan ya? Iya. Tamusnya Lele bakal muncul. Lele. Ini kan salah satu hero nyamannya Lele juga. Benar. Bisa dibilang beberapa kali Lele udah pakai Tamus dan memang menunjukkan performa yang cukup baik bisa dibilang. Jadi nggak jelek, bahkan cukup baik. Dan ini bakal menjadi tantangan untuk Bellator Era karena draftnya udah mulai sedikit berbeda. Valanir lagi-lagi dikasih Pagitonya Be. Ya kan, mungkin dari sini bakal terjadi momen-momen untuk ngestopin lagi tim fight dari RRQ Mika ketika mereka mencoba untuk bermain secara agresif dan terutama ketika lane-nya sudah dimenangkan sama Valanir, dia bakal melakukan rotasi nih Be. Tapi ini kayak game pertama loh kok. Mirip Pagito, Bennett, Popol. Hayabusa yang beda Tamus doang. Bandnya pun sama semua kayaknya. Sama semua Pak. Oke. Ini dapat dari Verluci 13 Sawerianya. Terima kasih banget untuk pesan dan juga Sawerianya. Dukung timmu tanpa menjatuhkan tim lain. Dalam banget cuy artinya. Karena kita harus saling respect. Dan dari Alvin Saweria ini ada lihat BTR Cel jomblo pacarilah, jangan lupa bahagiakan dirinya. Walaupun kolom komentar dipenuhi dua tim sebelah, tetap BTR Era yang akan jadi ratunya. Bodoh. Kelas. Sarkas dengan gaya. Kelas. Dengan Saweria gitu kan. Saweria lagi dari Jun. KS cantik banget tolong. Lah tolong apa? Your team Ya emang dia cantik banget. Nadanya beda. Beda. KS sakit banget tolong. Oh gitu. Iya. Terima beda. kasih. Ada nadanya dia. Itu tadi dari Jun ya. Temannya Subasa, Jun Misugi. Temannya Jin. Temannya Jin. Iya tua dong, saya ketahuan. Ketahuan Pak tuanya, jangan dibahas lagi. Itu lu doang yang tahu. Iya Pak, jangan. Gak bisa, gak bisa banget gue tahu ya Allah. Tapi lu tahu kan? Iya. Ngerti gue maksudnya. Tapi kan itu tua banget kok. Iya belum Pak, tentu teman-teman kita tahu. Penonton kita kan anak-anak generasi apa? XYZ. Milenial. Milenial itu tahun 90-an ya? 96 ke atas ya? Iya, ke atas. Berarti kalau 2000-an ke atas 2000-an milenial. milenial. Iya. Dan ini
Satu lagi, Sylvana Gen Z, sudah iya. diamankan kah? Selena juga. Your team Ah, is ya, banned. padahal dari tadi nggak di-pick ya sama Bellatron ataupun dari RRQ Mika tuh nggak di-ban Karena sama gini sekali. kok, karena kalau seandainya Bellatron era ngamanin ke arah Popol Kupa Selena, mereka terlalu early, dan terlalu early itu bukan hal yang bagus juga Buat Mika. buat Mika. Karena apa? Karena Mika bisa aja defend dan malah ngebalikin keadaan. Ya. Karena Selena itu di late game squishy banget. Ah. Jadi tergantung sama scalingnya dia dapat nggak, Your snowballing ini team dapat is apa banned. enggak, terutama tempo dan mappingnya. Serena ketika kehilangan mapping tuh susah banget untuk ngelepasin Abyssal Arrow. Yang dimaksud susahnya tuh bukannya dia nggak connect, tapi nggak bisa di follow up. Karena kenapa? Dari lawan itu biasanya udah mainnya meta solid, dimana kalau dia follow up langsung dikebukin rame-rame itu Selena. Udah kayak maling sendalnya ketangkep. Dan ini ada apa nih? Your team is banned. Challenge dari GG, ada challenge ya maksudnya untuk tim yang juara ini. Jadi bang, tim yang juara 1 kuncir 2 mau nggak? Ini mah memang petisnya aja ini. Emang dasar nih. Siapa sih tadi namanya apa Bang namanya? GG, Bang GG, Bang GG nanti ya mungkin kita sampaikan ya. Iya. Kalau misalkan emang juara 1. Widih, ada juga dari Fadil. Ini Fadil rap ya? Bukan. Oh, kirain Itu Fadil rap. Kan sama namanya, Depannya Pak. Falanir. Iya, Falanir semangat. Ayo love you hehe. Tapi dari Fadil Saweria. Bukan Fadil Ref. Lu mah ngundang orang ribut kok. Iya, namanya kan gue cuma bilang namanya. Makanya kan gue nanya. Gue bukan nge-statement, Be. Ini Fadil rap. Iya. Gue nanya gitu, Be. Iya. Ya Allah, hari-hari mengancam karir sekali. Lah gua juga terancam di sini soalnya sama lu. Berdua. Hari-hari mengancam, tapi Eudoranya di band sendiri, Be. Bosen dia. Kata si siapa? Cini nggak mau lah, gue nggak mau main Eudora lagi 2 game, udah bosen katanya, mau main yang lain katanya gitu. Jadi kita bakal melihat kehadiran mid laner baru yang bakal digunakan sama Cini. Dari RRQ Mika juga dia nge-ban ke arah Esmeralda dan Farsia. Satu hero high ground diamankan sama teman-teman RRQ Mika. 2 hero lagi dari Bellatron era harusnya kalau seandainya Vival dia pakai Benedetta maka butuh 1 gold laner dan 1 mid laner. Apa yang mau diamanin sama Bellatron era? Karena Kagura udah mulai diambil nih. Kaguranya diambil, 1 hero lagi dari Bellatron. Gold lane apa Be yang bagus, Be? Ada high ground Wih, soalnya. Kagura enak tuh kalau seandainya mau bermain di gold lane atau bahkan nantinya ditaruh di mid lane. Tapi kalau seandainya emang mereka masih butuh 1 power spec lagi menurutku ya, Beatrix bisa banget untuk diambil dan ditaruh di Cini di mid lane. Kalau mereka mau physical damage yang pasti, tapi ternyata Chow Shell akan ngamanin Chow, Cini bakal ngamanin Kagura mid lane. Karena kemarin ada pertanyaan bagus di salah satu live streamingku kok. Itu mid laner yang bagus sekarang tuh apa? Menurutku yang paling lengkap adalah Kagura. Dia bisa open map, dia bisa escape, dan kalau dia pakai flame shot, dia bisa melakukan checking map. Ada sedikit ability high ground lah ya. Ability high ground-nya ada, Untuk flame dan shotnya. untuk di burst damage dia juga bisa. Oke. Burst dia lengkap. Untuk mid laner sekarang menurutku Kagura cocok, dan analis catat. Analis catat ya. Tapi beneran kok, beneran. Maksudnya mungkin banyak yang lihat kayak kenapa alasan Kagura sekarang di pick mulu, karena emang sebagai mid lane dia pure banget. Dia memang pure mid laner yang bisa digunakan, dan Ash bakal menggunakan Herald-nya lagi kah? Herald Kemarin sempat muncul Herald-nya Ash, di mana kalau kita track back sedikit itu pernah 15-0 loh Herald-nya Ash di WSL. Dan ini apakah bakal jadi Herald kemenangan untuk RRQ Mika karena mereka ketinggalan 2 poin atau apa Kolius? Jadi Herald ketika di Grand Final season lalu. Oh, bahaya nih, Pak. bumerang. Ini pedang 2 sisi, Pak. Pedang 2 sisi Karena pernah sukses, pernah gagal. Benar-benar. Ayo, ini jadi pembuktiannya juga. Kalau kata ahli sejarah, aku kan ahli sejarah juga. Iya. Karena aku mengikuti dari dulu, WSL 1 dari sebelum MPL, FGL. WSL semuanya yang belakangnya L, itu benar-benar aku ikuti. Dan ini Harit itu menjadi kunci kemenangan kalau di tangan EVOS. Sementara ini di tangan RRQ Mika. Apakah dengan hashtag Viva Roar akan menjadi salah satu power spike baru yang dipinjamkan dari EVOS Links menuju ke arah RRQ Mika? Siapa tahu mau minjem kekuatan Herald-nya EVOS ya kan? Ya biasanya Iya, kalau pakai Herald menang, bener jadi kan? langsung ramaikan di kolom komentar. Ayo, Tiba-tiba hashtag Viva Roar. apakah ini akan menjadi power yang dipinjamkan atau jangan-jangan Bellatron era sudah bisa mendinai dengan kekuatan dari Bapak Coach Botak kita? Kira J-Boy Ali aka Faris. Betul sekali, dan langsung saja kita menuju ke Land of Dawn Game yang ketiga untuk Best of 7 series dengan combo improv. Impostor Profesor dan juga era baru segera hadir pada tanggal 13 Agustus 2021. Koli juga baru sadar, Bung KB. Apa? Selain nickname yang sama, depannya era J-Boy sama Rev, ternyata nama depannya juga sama. Fadil sama Faris. Sama-sama F. Entah jodoh dan apa yang F. ditemuin. Ini bukan merupakan kebetulan, teman-teman.
Ingat. Semua Beletron adalah Era. settingan KB. Gak ada settingan di sini. Dan Maul, terima kasih atas Sawerianya. Jangankan kalah 10 kali, 10 season tanpa gelar pun tetap mendukung RRQ. Semangat RRQ. Wih, Maul. Iya si Gua Maul. bangga malu Maul. Bukan Maul yang itu. Kirain Kita kenal, Maul yang bukan. itu yang rewok. Bukan. Aduh, nah Dari ini sama Junjun. lagi Junjun. KS cantik banget. Ya ampun. Ya ampun. Dan ini ada Coach Papulung juga kali ini. Apakah ingin menyampaikan sesuatu Papulung? Enggak, dia mundur. Oke. Iya, dia Oke. pengen ini sambil mau ngobrol-ngobrol dulu kata Oke sama lo, para boleh lo, penonton coba ya. lo ngomong lo di sini. Dan kita akan melihat early phase yang cukup pasif dari RRQ Mika dan juga Beletron Era. Mereka seolah tidak mau bermain terlalu terburu-buru karena di sini kita bisa melihat Papulung. Yap. Belum ada gold yang berbeda. Ya benar sekali, cuma kalau dari awal nih kita lihat ada Profesor KB ya. Mungkin ada orang di luar sana juga mulai kaget lah. Kenapa Lius berubah jadi Pulung ya? Karena Kenapa? sini ada Chow tapi ada Harriet yang menjadi jungler. Benar. Biasanya Harriet kita lihat dengan menggunakan Purify dia bisa selamat, tapi untuk kali ini itu bisa jadi pedang bermata dua untuk bisa mendapatkan Benar. Harriet tersebut. Yes, karena ada Chow dan harus berhati-hati juga bagi Lele Pingkan. Dan kali ini ada Lecto Final Blow. Vivian mengincar karena Lele gak bisa bertahan lebih lama lagi. First Blood dari seorang Vival. Looking FOMO karena top lane. S-nya masih level 3. Masih ada satu dari Fortnite. Bakal dikejar. Phantom Slash. Double kill dari seorang Vival di arah top lane. Apa yang terjadi dengan RRQ di mana ada out of position yang mereka milikin dan juga ada satu momen yang mengakibatkan ini akan sangat rugi sekali di mana jungler utama mereka hilang di menit-menit awal. Hilang di menit awal dan bahkan ini menjadi kerugian bagi early advantage bagi RRQ Mika dan Turtle. Akan diamankan untuk Beletron Era. Beletron Era 2-0 di menit yang kedua. Perbedaan 2k gold per 2 menit tadi. Yap. Nah ini dia, udah ada satu serangan harusnya sesaat lagi yang bisa diambil dari purple buff yang dimiliki oleh RRQ Mika. Yes, dan kali ini Vival akan bergerak lagi ke arah bagian mid lane dan Eye for Night sudah digunakan dan bahkan menghindari dari Pou-nya. Pou masih punya Spiral Starling tapi tidak bertahan lama. Dan kali ini beberapa detik lagi untuk melakukan setup sepertinya ke arah purple buff dari S. Tidak akan ada gangguan kecuali mirroring dari Vivi ya. Dan dari arah top lane pun Lele Pingkannya gila ya. Udah sekarat banget digebokin terus sama Vananir. 2 poin kill ditambah 1700 keunggulan gold. Queenie mencoba untuk dijepit di arah bottom lane. Apakah bakal diajar? Yes, langsung di TikTok begitu aja. Queenie yang ditendang dan dia pun tumbang. Gila banget, bener-bener nggak dikasih kendor sama teman-teman dari Beletron Era karena setelah menumbangkan Queenie mereka pun langsung mengeruk habis di kepet gold shieldnya nih di arah bottom lane sehingga mereka mendapatkan banyak banget keuntungan. Itu nyopet dengan gaya. Nyopet dengan gaya. Karena gold shield turretnya hilang di bawah menit yang kelima kali. Oh, double knockout strike. Double connect begitu saja Valanin dikejar. Langsung mencoba untuk mundur. Flick out for safety. Walaupun Inferno-nya di pop up tetap sakit banget. Itu beneran di sarung tinjunya dikasih besi berani dari Valanir digebok-gebok tapi flame shot-nya langsung ternyata headshot ke arah Ash. Walaupun belum tumbang dia masih bisa muntusi ke arah belakang dan Gyokoi positioning-nya terlalu ada di depan. Pou pun langsung dihajar dibalas Feather Strike di pop up. Dia pun langsung dihajar dengan knockout strike dari Valanir tapi Biden kupanya berhasil menumbangkan seorang Gyokoi. Ash dari udah sekarat banget. Apakah bakal dikejar sama Vivian? Di recall dong. Di taunting aja sama Vivian. Vivian sebagai roamer dari Beletron Era dia memainkan psychological gameplaynya. Recall untuk nge-trigger pergerakan dari teman-teman RRQ Mika dan Lele Pingkan. Bye-bye di arah top lane. Lagi dan lagi Beletron Era nyopet dengan gaya dari gold shield turret. Di arah bottom lane Shadow Kill digunakan. Shell juga tidak mau terlalu bernafsu karena itu adalah outer turret dari RRQ Mika. Makin lama makin jauh ya, Bay ya. Ini bakal bahaya banget karena beda 4000 di menit 4.30 ini membuat Beletron Era semakin kukuh dalam memantapkan langkahnya. RRQ Mika PR sedikit berat nih, Be. Dia harus matain dulu tempo yang udah dibuat sama Beletron Era sih. Dan matahin tempo nggak semudah itu, Kolius. Permasalahannya adalah satu, mereka mengandalkan item dari RRQ Mika. Makanya scaling mereka harus benar-benar nunggu sampai minimal menit ke-12. Be, tadi kan ketika draft itu kan Sylvana di picknya agak belakangan ya. Iya. Kalau soalnya Ketiga. Apa mereka mendingan coba tahan karena kan gini banyak banget counter yang di pick sama Beletron Era. Nanti di game berikutnya apa ditahan lagi sih? Oh ya langsung ditendang begitu aja mendengar Gyokoi pun langsung ditumbangkan. Queenie sendirian dikejar-kejar. Item Kupa belum dikeluarkan lagi karena masih cooldown dari dia. Dan tidak ada Purify sehingga The Way of Dragon bakal jadi free kill bagi siapapun yang terkena The Way of Dragon. Vival di mid lane masih mencoba untuk mengobrak-abrik bagian laning phase-nya. S sudah mulai kelihatan. Ada Lecto Final Blow masih ditahan, ternyata masih ada satu ini yang overtime saja yang keluar dan Vival baru ada dari Alecto.
Final blow. Wih, langsung gebok-gebok itu. Tamus benar-benar dihajar sampai berapa kali pun Vengeance langsung di pop up. Pou udah tengah setengah dihajar dengan Seimei umbrellanya. Pou pun harus sedikit mundur ke arah belakang kalau nggak bakal dihajar sama Paladin. Meanwhile, Duel of Dragon juga menuju ke arah seorang Queenie yang mencoba untuk kabur dengan Quad Shadow-nya ternyata nggak bisa kabur. Itu KB udah rabies, langsung dihajar dia. Baitam Kupa dan langsung dilontarkan begitu saja. We Are Angry juga udah connect dan dikeluarkan untuk Queenie. Langsung benar-benar komit di menit yang kelima, bahkan kali ini sudah ada 2 turret yang hilang di bagian gold lane dari RRQ Mika. Kalau seandainya lu jadi RRQ Mika, apa sih bakal lo? Nggak bakal keluar dari zona aman. Tapi permasalahannya bakal dihipnotis terus. Lihat zaman clock-nya di pop out dengan sengaja kali ini S-nya bakal coba dihajar, tapi ada Alecto final blow 1v3 situation, tapi masih untuk bertahan. Vival sendirian di depan sana, langsung di zoning out dan bahkan langsung didapatkan double kill dengan sangat amat cepat, namun ternyata bukan double kill, diincar poin killnya oleh Valanir. Vival seolah bermain dengan bebas. Benedetta tanpa henti bergerak ke kanan dan ke kiri, menghentikan pergerakan dari RRQ Mika. Itu benar-benar seperti Ratu Dansa, dan kita bakal lihat replay by Monoform di mana di arah top lane Lele Pingkan dan juga S ini benar-benar sendirian, dan setup dari Bellatrix Era benar-benar rapi. Walaupun datang Pou, zaman Force juga di pop up. Nah ini nih momen dimana langsung diajar dengan Alecto Final Blow, dan juga itu darahnya udah pada sekarat banget, Be. Benar-benar. Dari teman-teman Bellatrix Era pun benar-benar ready, tabrak aja udah ketarat karena dia pasti dapat poin kill. Karena ada 4 di sana dan lihat zoning out di area Purple Buff sini. Langsung mencoba untuk gathering terlebih dahulu, langsung mencoba mundur ke arah belakang. Shadow Kill sudah digunakan. Masih ada retribusi yang ditahan, tapi The Way of Dragon connect begitu saja dan hilang dari Queenie-nya. Lagi dan lagi tidak ada purify dari RRQ Mika, artinya free dari The Way of Dragon yang dimiliki oleh Shell, apalagi dia pakai High and Dry. Itu yang kalau maksud tadi yang sedikit dipotong ketika tim fight. Digi itu bagus gak sih buat RRQ Mika kalau ngelihat permainan dari Bellatrix Era yang seperti itu? Yes, dan bahkan Valanirnya benar-benar dalam keadaan yang bagus banget, karena dia lagi dan lagi Vival dapetin Turtle dengan bebas, dan S berbeda 2 level, dan bahkan barusan ada iklan dari Papulu. Ya, mau nyogok kita apa lo? Apa kita bocorin? Alecto Final Blow langsung diajar begitu aja. Pop coba untuk mundur. Ternyata malah tumbang, double kill untuk seorang Vival. Bener-bener on point banget. Dan bahkan tidak terhentikan, Vival lagi dan lagi mengamankan 5 poin kill dengan 6 assist dengan sangat bebas. Vival tidak terhentikan, 3 game berturut-turut dia masih berada dalam posisi yang aman. Dan jujur, lihat Vivian, dia sudah bertengger di depan ini BTR turret dari RRQ Mika. Lihat semuanya, BTR program to win. Well, langsung Feather Airstrike juga di pop up, walaupun gak ada yang connect. Dia mencoba untuk dengan cepat aja mengusar ke arah minion, tapi Pou-nya langsung dipanis begitu aja. Itu kupanya udah benar-benar gede banget. Langsung aja dengan Alecto benar-benar masuk ke arah belakang sana, dan ternyata Kyokoi pun langsung tumbang. Dan masih bisa survive, dan ternyata Queenie-nya pun mencoba langsung shutdown menuju ke arah Vival. Tapi dari seorang Lele Pingkan pun langsung ditumbangkan, walaupun harus ditukarkan dengan nyawanya seorang Vivian, dan double kill diamankan sama Queenie. 3 ditukar 3, kali ini pertukaran yang sangat amat unggul akhirnya diamankan oleh RRQ Mika. Kita akan melihat replay by Monoform, di mana di top lane kita sempat melihat Alecto Final Blow yang sangat agresif, tentunya dilontarkan begitu saja oleh Vival, tapi karena satu saja pergerakan dari Pou yang tertrigger ketika ada Chow dari Shell, langsung membuka setup movement yang bagus banget. Walaupun ada an eye for an eye, hampir saja sebenarnya Vival bisa bertahan, namun ada satu Phantom Shuriken yang connect dengan War Axe yang sudah sangat amat stucknya numpuk, sehingga membuat penetrasi yang sangat tinggi dari Queenie. Sebenarnya dari tim fight barusan itu sedikit merugikan dari Bellatrix Eranya, Be. Nah ini Para Justice juga di pop up ternyata masih bisa dihindari sama Sean Paul. Makanya aku bilang tadi RRQ Mika sempat unggul di sini. Iya, maksudnya terpancing sama tempo yang udah mereka buat sendiri, jadi kayak kemakan ya sih, Be. Tapi kalau untuk saat ini ya, Bellatrix Era masih unggul dari segi mappingnya. Tapi mereka nggak boleh kayak tadi. Namun kali ini RRQ Mika mencoba untuk bertahan tapi nggak bisa. Hilang dari Pou-nya, dan bahkan Feather Airstrike sudah di pop out. Sementara Alecto sudah connect dari arah seorang Vival. Lele Pingkan mencoba untuk bertahan. Dia belum mau mengeluarkan Knife for Eye-nya. Masih main bersabar aja dari Vival ya. Jadi kayaknya ini dia udah belajar. Tadi itu benar-benar initiation yang sangat masalah. Maksudnya sangat benar-benar berbahaya. Dan apalagi ini Lordnya udah ada. Dari Bellatrix Era mereka pun langsung masuk ke arah Lord, menginisiasi Lord yang karena dia tahu RRQ Mika nggak bakal berani untuk maju ke depan. Dan bahkan kali ini Lord bakal diamankan untuk Bellatrix Era. 18-3 di menit ke-10 dengan network perbedaannya menuju ke arah 9.000. Kolius makin jauh lagi gapnya. Berat
untuk RRQ Mika melakukan defense. Namun mereka punya high ground. Ingat, mereka punya Varsha, mereka punya Shadow Kill dari Hayabusa, dan Vivian sudah mulai memainkan stiker serta recall tas tribut tubuh Cornet. Dikeluarkan nih tadi ya. Kalau aku tas-tasnya beda kok. Gimana? Tas. Jadi ada lagu ini ya, yang lagu anak-anak, dan ini Benar. mulai dihajar aja sama Cini. Dia pun berhasil mendapatkan hanya dengan satu gerobak yang udah sekarat banget. Queenie pun langsung mengusir dengan Hilang hantam juga. shurikennya. Ompong sudah. Base turretnya hanya tersisa top base turretnya aja, tapi dari Vival dia nggak mau lebih, dia masuk langsung. Killing bisa didapatkan oleh seorang Valanir karena Vetalis Strike masih belum on point. S-nya udah sekarat banget menahan dari Shell, tapi masih bisa selamat. Dan Queenie pun menggunakan Shadow Kill-nya, dikumpulin rame-rame. Queenie ditungguin, Oh, no. dan ternyata Queenie-nya pun langsung tumbang. Lord-nya tapi langsung ter-take down, sedangkan minion pun langsung mulai masuk. Langsung dapat killing spree dari seorang Cini. Lele Pikannya udah sekarat banget, double kill untuk seorang Cini, dan base-nya dipukulin. Kemenangan game yang ketiga untuk Beltron Era. 3-0 eksekusi manis dari Beletron Era. Buah yang sangat amat segar. 1 poin lagi, dan lihat senyuman kecil dari Shell. Ini bener-bener excited banget, dia seseneng itu karena mereka hanya membutuhkan 1 langkah lagi. Dan lihat Yurina di sana, dia kayak santai, masih fokus. Santuy. Karena ini belum menang. Ini masih belum menjadi kemenangan bagi WSL season yang ketiga Ratu Baru, karena walaupun Beletron Era sudah 3-0, tapi mereka masih membutuhkan 1 poin lagi. Dan biasanya Kolius, ini yang akan jadi penentuan nanti di game yang Ya, keempat. everything can happen. Everything can happen. Karena gini, walaupun udah 3-0, tadi RRQ kalah poinnya, tapi ingat, maksudnya masih ada kesempatan untuk RRQ Mika mengejar, ya kan? Dan udah kayak gini, yang mereka harus lakukan tuh apa? Reset mentality-nya, Benar. reset semua pikiran yang negatif-negatif, tanaman pikiran positif bahwa apa? Mereka adalah RRQ. Mereka Anggap datang, aja. mereka bertanding untuk jadi juara. Reset best of one, Best of one, ayo best of one series. best of one sampai tiba-tiba 3 sama. Yoi. Ya kan kayak gitu harusnya. Iya. Mindset yang dimiliki harus seperti itu sekarang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Beletron Era mampu untuk mempertahankan konsistensi mereka? Nah itu dia. Karena balik lagi, Beletron Era juga nggak boleh ke bawah temponya, Be. Kalau misalnya dia nggak riset, dia mainnya malah jadi apa? Kayak serampangan atau sembarangan, malah langsung dihukum sama si RRQ Mika nanti, Be. Iya, Dan malah ternyata RRQ Mika comeback, mentalnya langsung up, Be. Wah banget sih. 1 game aja, 1 game penentu. Game yang keempat mungkin akan menjadi pembeda, dan akan kita bahas nanti juga untuk di beberapa saat sebelum kita menuju ke game yang keempat, karena seperti yang di sana sudah pada ready tuh. Iya, apalagi Dia- tadi habis video callan semangat ya, Benar, Pak. abis video callan dia semangat ya kan. Dan Gimana bahkan- Pak? Mau nyogok kita berdua pakai apa nih? Daripada kita bocorin di meja caster tadi video callan sama siapa, Pak? Nggak apa-apa, kita mah tinggal bocorin aja, dia nggak nengok tuh, Pak.